Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur jika hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan kita. Mari kita awali ibadah kita hari ini. Kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang sangat mengasihi kami dan mencintai kami, di mana Tuhan Yesus selalu memberikan kesempatan demi kesempatan untuk membawa kami kepada hal yang lebih baik. Kami menyerahkan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kehidupan kita, dengan tujuan supaya kita diperbaharui jauh lebih baik dan jauh lebih baik. Sebab itu, ambillah setiap kesempatan yang sudah Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menjadi berkat, untuk kita boleh menjadi saksi dimanapun kita berada. Haleluya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani
Anda berada, mari siapkan hati untuk kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia punya satu kebutuhan dasar, yaitu untuk mengaktualisasikan dirinya. Ingin tampil, ingin dihargai orang. Bahkan ada satu kecenderungan manusia selalu ingin menjadi nomor satu. Selalu ingin menjadi yang terbaik, terbesar, terhebat. Sehingga manusia melakukan segala usaha, bahkan melakukan semuanya dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai posisi tersebut. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan mengenai hal ini. Oleh sebab itu, saya beri judul firman Tuhan pada hari ini, berfungsi lebih daripada posisi. Mari kita membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam. Sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam bacaan ini, selevel para rasul masih memperebutkan posisi. Bayangkan, kurang dekat apa mereka dengan Tuhan Yesus? Kurang mendapat bimbingan seperti apa? Pasti mereka sudah mendapatkan bimbingan pengajaran dari sumbernya sendiri secara langsung. Tetapi kita melihat dalam bacaan yang kita baca, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Posisi kadangkala membuat orang bertengkar. Bahkan di banyak gereja, perebutan posisi menghasilkan perpecahan, dan tentunya itu tidak memuliakan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana kita menyikapi hal ini. Ada satu kebenaran yang Tuhan sampaikan, dan itu rupanya mengubah, membongkar setiap pemikiran-pemikiran yang keliru. Ketika murid-muridnya mempertengkarkan tentang posisi, apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayat yang ke-35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Ada sesuatu yang kontras. Suatu prinsip yang sangat bertentangan dengan yang diakui dan dipahami oleh dunia secara umum. Dunia mengakui kalau ingin menjadi yang terbesar, ya harus duluan. Ingin menjadi nomor satu, ya harus duluan, harus unggul. Harus ada power, harus ada mungkin kekuatan finansial untuk bisa menjadi yang Tetapi Tuhan Yesus punya prinsip yang sangat bertentangan dengan itu. Barang siapa ingin menjadi terdahulu, harus jadi yang terkemudian, jadi yang terakhir dari semuanya. Maka dikatakan harus menjadi pelayan dari semuanya. Harus menjadi pelayan. Ini yang kadangkala tidak bisa dimengerti oleh manusia pada umumnya. Orang mengejar posisi.
supaya ketika berada di sebuah posisi, dia akan dilayani. Dia akan dipermudah dalam banyak hal. Dia akan mendapat bermacam-macam fasilitas untuk kenyamanannya. Tetapi polanya Tuhan Yesus berbeda. Ketika ingin menjadi seseorang yang terbesar, terbaik, Tuhan Yesus katakan harus jadi pelayan. Harus jadi pelayan di bawah. Manusia menyadari untuk menjadi pelayan itu tidak mudah. Untuk melayani itu bukan sesuatu yang mudah. Ada yang harus ditanggalkan ketika kita melayani. Yang pertama yang ditanggalkan adalah ego. Ego harus ditanggalkan untuk kita melayani. Karena pada hakikatnya seorang pelayan, dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan, kenyamanan, kesukaan, kebahagiaan orang yang dilayani. Ketika Bapak Ibu suatu kali mungkin makan di satu restoran yang mewah, maka pihak restoran akan menyediakan pelayan-pelayan. Mungkin dia menatakan piring, ya mungkin ada satu makanan yang berkuah, dia tuangkan ke mangkok Anda masing-masing. Anda dilayani. Bahkan pelayan itu akan berdiri di samping Anda dengan posisi siap sedia melakukan apa yang Anda minta. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan itu bicara soal fungsi, bukan posisi. Dan disinilah yang Tuhan Yesus mau ajar kepada kita. Dalam hidup kita, hendaklah bukan posisi yang kita kejar, tapi bagaimana kita menjadi berfungsi di tengah dunia ini. Kita tahu umur hidup kita terbatas. Tidak ada seorang pun yang memiliki hidup yang unlimited. Ada batas umur hidup kita. Lagu tadi mengatakan ada saatnya nanti kita tidak berdaya. Dan pada saat itu apakah kita sudah menjadi berkat? Menjadi berkat itu bicara soal kita berfungsi. Bagaimana kita bisa berfungsi, berdampak positif bagi lingkungan kita berada. Lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani itu adalah satu panggilan buat setiap orang percaya. Melayani Tuhan dan sesama. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Ya, di dalam Markus pasal yang ke-10. Kalau kita melihat Markus pasal yang ke-10, dimulai dari ayat 35 sampai 45, di sana ada satu peristiwa lagi yang menunjukkan murid-murid masih mempersoalkan posisi. Saya akan bacakan. Mazmur pasal yang ke-10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kiri. Kembali murid-murid Tuhan yang levelnya sudah rasul masih memperebutkan posisi, mau duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Apa jawab Tuhan Yesus? Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya.
Itu akan diberikan pada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Ayat 41, dengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kurun waktu yang tidak terlalu jauh, murid-murid kembali memperebutkan masalah posisi, mempermasalahkan masalah posisi. Dan kembali penekanan Tuhan Yesus jelas untuk melayani, panggilan untuk melayani. Karena Tuhan Yesus sendiri dikatakan, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Melayani itu kata kerja aktif dan terus menerus. Melayani tidak ada batasan waktu, tapi itu terus menerus, a long life, sepanjang hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada perbedaan prinsip dunia dan prinsip sorga. Prinsip sorga, semakin tinggi kedudukan, semakin harus melayani. Tapi prinsip dunia, semakin tinggi kedudukan, semakin harus mendapatkan pelayanan yang terbaik. Oleh sebab itu ada istilah VIP, Very Important Person, atau VVIP, Very Important Person. Orang-orang yang sangat penting, yang harus mendapatkan keistimewaan, mendapatkan pelayanan yang lebih. Tetapi prinsip firman Tuhan berbeda. Tuhan mau kita bukan hanya ada posisi. Bahkan sekalipun Tuhan izinkan, Tuhan memberikan suatu posisi di dalam hidup kita, baik di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, dimanapun, di masyarakat. Satu yang harus kita ingat, bukan posisi yang terpenting, tapi berfungsi. Apakah dalam posisi itu kita benar-benar berfungsi? Bagi kita yang belum ada posisi, tidak menjadi masalah, bukan sebuah kegagalan. Karena posisi bukan ukuran sebuah keberhasilan, tapi berfungsi. Itu yang menjadi satu ukuran. Apakah kita memperkenan hati Tuhan? Kalau kita berkata aku mau seperti Yesus, ingat Yesus datang untuk melayani bukan dilayani. Artinya kita juga harus sama dalam hal itu. Dimanapun kita datang, kita harus siap sedia, seperti pelayan di restoran tadi, dalam posisi siap sedia, melakukan apapun untuk melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pelayan, bahkan Tuhan Yesus katakan, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Dan itu dia lakukan, bukan hanya sekedar satu teori, bukan hanya sebuah wacana, bukan hanya sekedar tip-tip sukses, tapi dia praktekkan dalam kehidupan Yesus ketika dia melayani di dunia, di antara manusia. Dia berikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali terlalu ekstrim ketika saya berkata kita melayani harus sampai mati, harus sampai mengorbankan nyawa buat orang lain. Barangkali itu terlalu ekstrim. Tapi saya mau berkata, apa yang dicontohkan Tuhan Yesus sudah sepatutnya kita teladani. Karena panggilan kita adalah untuk melayani, bukan dilayani. Panggilan kita adalah untuk berfungsi, bukan untuk mengejar sebuah posisi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melayani dengan motif untuk mencapai posisi, nah ini satu hal yang berbeda. Ya, ada banyak orang melayani, dia tahu konsepnya, dia harus melayani supaya nanti ditinggikan. Lalu itu yang menjadi motivasinya, saya melayani supaya saya ditinggikan. Nah ini juga keliru. Ya. Kalau motif kita melayani untuk menjadi besar, untuk mendapat pujian,
Kalau yang kita harapkan itu tidak terjadi, kita akan kecewa dan kita akan berhenti melayani. Perhatikan baik-baik. Jaga motivasi kita dalam melayani. Kita melayani karena kita meneladani Kristus. Kita melayani karena itu panggilan kita. Setiap orang percaya dipanggil untuk melayani. Melayani bukan hanya tugas pendeta, tapi setiap orang percaya dipanggil untuk saling melayani. Seperti apa sih melayani? Seperti apa sih berdampak? Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, kamu adalah garam dunia. Ini perumpamaan begitu luar biasa, Bapak Ibu. Garam itu sesuatu yang mungkin nilainya tidak mahal. 1 kilogram garam dengan 1 kilogram emas, jauh berbeda. Tetapi saya mau beritahu pada kita semua, setiap rumah tangga, dari yang paling miskin sampai paling kaya, pasti ada garam di dapurnya. Karena itu adalah hal yang utama. Anda masak daging seenak apapun, resep seenak apapun, tanpa garam, tanpa rasa asin, kira-kira seperti apa? Hambar, tidak nikmat lagi. Garam itu bicara soal fungsi, bukan posisi. Mungkin posisi dia jauh di bawah emas ketika di ranking dari nilainya, nominalnya, harga jualnya. Mungkin garam posisi paling bawah. Tetapi ketika bicara fungsi, wah luar biasa. Garam bisa menyedapkan, garam bisa mengawetkan, mencegah pembusukan, dan lain sebagainya. Kapan garam itu berfungsi? Garam itu berfungsi ketika garam itu dilarutkan ke dalam masakan. Ketika garam itu masih ada di wadahnya, sampai kapanpun garam itu tidak akan ada fungsinya. Garam menjadi berfungsi ketika dilarutkan ke dalam masakan. Dan ketika garam itu larut di dalam masakan, kita tidak bisa membedakan mana garamnya. Kita tidak bisa melihat mana garamnya. Tapi kita tahu ada garamnya. Ini satu perumpamaan yang dahsyat yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kalau kita renungkan, hidup kita seperti garam. Kita harus masuk, menyatu dengan lingkungan di mana kita ada. Tapi tetap kita tidak kehilangan identitas diri kita. Banyak orang yang berkata, ya saya masuk, bergaul dengan para pemabuk. Tapi akhirnya dia menjadi pemabuk juga. Bukan seperti itu. Konsep garam adalah, dia masuk menyatu dengan masyarakat, tapi dia tidak kehilangan identitasnya. Dia tetap punya rasa asin. Sebab itu Tuhan memberikan satu pertanyaan, kalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Menjadi Kristen, kadang-kala Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Kadang-kala ditempatkan kita di tempat orang-orang yang berdosa. Tetapi satu hal, jangan sampai kita kehilangan identitas kita. Identitas kita ada dua. Identitas kita kasih dan kebenaran. Itu harus melekat dalam hidup kita. Kita di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kasih. Mungkin ketika kita ada di tengah masyarakat, orang tidak melihat kita. Kita bukan siapa-siapa di situ. Tapi seperti garam, fungsi kita harus tetap ada. Garam memberikan rasa asin. Bagaimana kehidupan kita di tengah masyarakat? Apakah kita memberikan satu kenyamanan, memberikan satu damai sejahtera, membuat orang-orang di sekitar merasakan kasih itu? Dan disitulah yang Paulus katakan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berfungsi, bukan hanya mengejar posisi. Kalau Tuhan beri posisi, puji Tuhan. Dengan posisi yang ada, kita tetap berfungsi. Bahkan lebih lagi. Pakai posisi Anda dimanapun Anda berada. Untuk Anda lebih berfungsi. Buat komunitas di mana Anda berada. Karena itulah panggilan hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup.
Itu berarti kesempatan untuk kami menjadi berfungsi, menjadi berkat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang ada di sekitar kami. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk kami berfungsi sebagai apapun kami. Kami punya fungsi masing-masing, dan di dalamnya ketika kami berfungsi, kami tentu akan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mengejar posisi. Ampuni kami juga kadangkala kami punya motivasi yang salah. Kami melayani untuk sebuah posisi, kami melayani untuk sebuah pengakuan umum, kami melayani untuk pencitraan. Tapi biarlah dengan kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini mengubah pola pikir kami, mengubah gaya hidup kami. Kami melayani karena itulah kami diciptakan. Kami melayani karena Kristus sudah memberikan contoh, datang untuk melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa setiap umat-Mu dimanapun berada, kiranya kebenaran firman Tuhan boleh memberikan pola pikir yang baru, pola pandang yang baru, dan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami membawa juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur kalau sampai hari ini Engkau tetap melindungi, menjagai bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk pemerintahan yang ada. Biarlah terus Tuhan menuntun pemerintahan bangsa kami di bawah Presiden Joko Widodo, boleh membawa bangsa ini terluput dari setiap malapetaka, terluput dari setiap kesulitan-kesulitan. Dan kami percaya Engkau sendiri akan mengerjakan pemulihan buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari buka hati, angkat tangan, kita menerima berkat Tuhan. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Roh Kudus, memberkati, melindungi, menjaga hidup. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Dengan berkat itulah kita dapat menjadi berkat, dapat berfungsi buat orang-orang di sekitar kita. Sampai pada saatnya nanti Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, masuk dalam kebahagiaan kekal bersama-sama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.